Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Daftar Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang Pocong Duloh Part 2. Langsung saja, tanpa kepanjangan basa-basi, kita ke videonya. Cekidot. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantar makanan kepada Ki Sarkam. Sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu kepada Ki Sarkam. Setelah pengantar makanan, wanita itu pun pergi kembali. Naifnya, ketika Duloh ingin mengambil makanan itu, Ki Sarkam malah menepis tangannya. "Kenapa, Mang?" tanya Duloh. Ki Sarkam tidak menjawab. Ia membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Duloh hanya boleh makan nasinya saja. Ki Sarkam memanglah orang yang kejam. Ia sering menindas pekerjaan orang lain. Seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak sampai situ saja. Ki Sarkam sering memukul Duloh lantaran hanya melakukan kesalahan kecil saja. Punggung Duloh membiru karena Ki Sarkam memukulnya dengan kayu rotan. Dan setiap malam, Duloh menangis kesakitan di dalam saungnya atau tempat tidurnya. Sebenarnya Duloh sudah tidak betah lagi tinggal di sini. Namun ia tidak punya pilihan lain. Jikalau ia berhenti dari pekerjaannya, ia pasti akan kelaparan lagi. Semakin hari, tubuh Duloh semakin kurus. Ia hanya punya waktu sebentar untuk istirahat. Berbeda dengan Ki Sarkam, pekerjaannya hanya bermalas-malasan dan makan singkong bakar di saungnya. Tahun berganti tahun, Duloh kini beranjak dewasa. Di umur yang ke-23, ia masih bekerja kepada keluarga Raden Jaya. Namun, bukan menjadi pengembala kerbau. Ia sudah berganti pekerjaan menjadi penggarap sawah atau petani. Duloh diberi alamat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahunnya. Ia sendiri yang mencangkul, menanam palawija, dan menjaga dari serangan hama. Suatu hari, saat Duloh sedang mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 ibu-ibu yang sedang lewat di pematang sawah. Ibu-ibu itu sedang membicarakan Rara, putri dari Raden Jaya, yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Ia segera meletakkan cangkulnya di saung dan pergi menjenguk Rara. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di kamarnya sambil meringis kesakitan. Bekas gigitan ular yang ada di pergelangan kaki itu sudah membiru. Saat itu belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib untuk menyembuhkan putrinya. Inggit menangisi putri satu-satunya itu. Ia takut jika putrinya meninggal karena tak sedikit orang di kampungnya meninggal karena gigitan ular tanah. Duloh pada saat itu bingung apa yang harus ia perbuat karena ia tak punya ilmu tentang obat-obatan. Ia hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencarikan dedaunan yang diminta oleh tabib. Satu hari berlalu. Kondisi Rara semakin parah. Lukanya semakin membusuk. Tubuhnya semakin lemas. Duloh kasihan melihat kondisi Rara. Seketika ia teringat dengan keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, mohon maaf, bolehkah saya coba untuk mengobati Rara?"
bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya. "Saya akan mencobanya, Raden. Mohon izin dari Raden," kata Duloh sambil menunduk. Raden Jaya pun mengizinkan Duloh. Lalu Duloh mengeluarkan keris dari dalam kantongnya dan menempelkan kerisnya ke dalam luka Rara. Ajaibnya, luka itu langsung tertutup dan kering saat itu juga. Semua orang di sana benar-benar kaget melihat kesaktian dari keris Duloh itu. "Kamu dapat keris dari mana itu, Nak?" tanya Inggit. "Ini pemberian dari nenek," jawab Duloh. Ia menyangka jika kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, akhirnya Rara bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Setelah mengetahui keris dari Duloh, Raden Jaya ingin membeli keris tersebut dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan Duloh menolaknya. Ia bilang bahwa keris itu adalah kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Ia malah semakin baik pada Duloh. Istilahnya, Duloh sekarang dianak-emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat tinggal Duloh diperbaiki. Makanan yang diantarkan ke Duloh juga berbeda dengan para pekerja lain, dan tentunya lebih enak dari biasanya. Perlakuan istimewa yang dilakukan Raden Jaya kepada Duloh membuat Ki Sarkam iri kepadanya. Walau sudah tua, rasa iri dan dengki yang dimiliki oleh Ki Sarkam tidak kunjung padam. Ia juga selalu menindas para pekerja yang lemah. Tapi tidak satupun yang berani melapor kepada Raden Jaya, karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam tertarik pada keris kecil yang dimiliki oleh Duloh. Ia ingin memiliki keris itu. Tengah malam, saat Duloh sedang tidur di saungnya, Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari keris Duloh. Sebelum Ki Sarkam mengambilnya, Duloh bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saungnya. Tak terima ditendang, Ki Sarkam lalu mengambil goloknya dan langsung menebas leher Duloh sampai putus. Darahnya mengalir deras dan seketika Duloh tewas begitu saja. Ki Sarkam dengan terburu-buru mengambil keris kecil yang ada di dalam saku Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad Duloh di belakang saungnya agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Duloh dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpa dengan kayu bakar. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah yang ada di saung Duloh. Keesokan harinya, saat pembantu Inggit ingin mengantarkan makanan kepada Duloh, ia heran mengapa Duloh tidak ada di dalam saungnya. Pembantu itu pun melapor kejadian ini kepada Raden Jaya. Raden Jaya lalu memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. "Aneh sekali, tidak biasanya Duloh bersikap seperti ini," ujar Inggit. "Dari kemarin di kandang aja, Bu. Tidak melihat si Duloh," kata si Sarkam. Ia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya itu. "Aneh sekali, kemana?" kata Raden Jaya. Saat semuanya lagi bingung, tiba-tiba muncul seorang lelaki dari pintu rumah Raden Jaya. "Raden cari saya," kata laki-laki itu. Ketika Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata lelaki itu adalah Duloh. Ia tampak sehat walafiat. Sembari tersenyum, ia lalu mendekati ke arah Raden Jaya. "Wah, aku kira kau pergi, Duloh," kata Raden Jaya. Ki Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul.
Ia bingung mengapa Duloh masih hidup. Padahal jelas tadi malam ia sudah berhasil membunuh pemuda itu. Maaf Raden, tadi saya sedang di sungai, buang air besar, jawab Duloh. Ki Sarkam lalu meraba-raba kantongnya, dan ternyata keris kecil yang ia curi pada saat malam tadi sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya Duloh. Tanpa bicara sepatah kata, Ki Sarkam lalu pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajahnya pucat seperti ketakutan ketika melihat wajah Duloh. Oke, segitu saja Pocong Duloh part 2. Nantikan part selanjutnya hanya di Daftar Misteri, karena masih banyak part-part lagi yang belum selesai. Dan jangan lupa di subscribe karena ini merupakan channel baru. Jangan lupa di like, di komen, dan di share-nya kepada teman-teman Anda, agar teman-teman Anda dapat mengetahui cerita-cerita yang ada di Daftar Misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.